menjadi indikasi bahwa tindak korupsi sepertinya akan berjalan di sini. Nah, teman-teman sekalian, kita berangkat menuju lokasi. Assalamualaikum. Sudah menyalahkan anggaran dana, anggaran APBD yang selama ini harus tersampaikan kepada rakyat Pamekasan. Maka dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayah kita sekarang masih boleh dipertemukan oleh Allah di silaturahmi kaitan dengan PDAM dan LSM. Siap. Bapak Ibu dan sekalian, bahwa tadi saya mendengar bahwa tanya tentang APBN. Yang pertama, sebelum Bapak jawab, kami minta dari NGO untuk surat PLT Bapak, karena pada tanggal 20 Juli Bapak sudah pensiun. Sehingga kami dari NGO meminta yang direktur, kalau memang nanti Pak Agus ada surat rekom dari Pak Bupati, maka kami akan berbicara dengan Pak Agus. Itu sepertinya. Yang pertama jawab dulu itu, Pak. Oke. Tolong teman-teman siapkan SKPJ. Iya, siap. Ya. Jadi bukan BLT ya? Iya, SK-nya Pak Direktur. Jadi tolong teman-teman siapkan satu berkas PJS saya yang berakhir September ini. Iya. Nah, oke. Lanjut. Siap. Sedang ambil. Enggak, saya enggak mau ngomong, Pak, sebelum ada SK-nya. Oke. Karena saya mau ngomong dengan Pak Direktur. Ya, oke. Pak Direktur PDAM. Oke, tunggu, masih diambil ya? Cukup ya? Cukup ya? Bentar dulu, Pak. Bentar, biar dilihat. Bilang kamu. Tenang, santai. Ayo. Saya minta dulu, coba baca sebentar. Jangan saya foto ini dokumen. Iya, siap. Bacakan saja ya. Saya ingin hanya membaca saja, Iya, Pak. oke. Belum baca. Memutuskan. Enggak, maksudnya, Pak, ini biar jelas kalau memang benar. Enggak apa-apa ini, tolong. Dikasih cuma seperti ini, Pak, enggak apa-apa. Ini baca. Dibaca. Tahu usah foto kopi. Cek. Dibaca. Saya hanya membacakan saja, Pak, ya. jadi biar tahu masyarakat Pamekasan itu punya direktur. Betul, Pak? Betul, kawan-kawan? Biar tidak ragu, Pak, sampean sebagai kepala direksi PDAM Pamekasan, biar jelas dan transparan. Karena apa, Pak? Karena kemarin waktu sampean sudah berakhir jabatannya, ini tidak ada pengganti, Pak, hanya PJ. Tidak ada pengangkatan kembali terhadap kepala PDAM Pamekasan. 6 bulan kan? Berapa itu? 16 April. Sampai berapa itu? Keputusan Bupati ini 16 April. Oh. Dari April. Dari apa? mana, Pak? Masa anunya? Masa jabatannya Ada masa jabatannya ada. Biar jelas, Pak. Tidak ada masa jabatannya. Saya yang tahu ya. Ini keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2001. Ini. Iya, 64 April. 94. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Sampai September. Mana ada? Enggak ada, Pak. Ini Bupati ini jelas ini. Saya bacakan di terakhir ini keputusan. Bupati keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal 16 April 2001. Nah, ini sudah jelas. 2001 16 April. Loh, ini kan enggak transparan. Loh. Jangan, Pak, jangan. Ini Yang baru. Ya, kalau memang ada perpanjangan siap, Pak. Saya cuma mau lihat. Siap, tenang. Iya, Pak. Ya, siap. Siap dan. Iya, dah. Ada berarti direktur. Mana yang diperpanjang? Direktur PDAM. Yang diperpanjang di mana? Ini. Mana? Menjabat sementara PJS kita Jaya Pamekasan untuk masa paling lambat 6 bulan. Iya, 6 bulan. Iya, 6 bulan. Keputusan ini sampai 16, artinya 16 diberikan SPJS-nya. Nunggu 16 September. Jadi September, Oktober, November, September. Bukan pengangkatan langsung, Gitu loh, Pak ya. Jadi PJS nanti ada proses berikutnya, Pak. Ya, ada proses berikutnya. Toh kalau saya diperpanjang, tidak, ya sudah cukup sampai September. Gitu ya. Nah, lanjut. Ya.
Minta tolong Pak jelaskan ini. Oh, subsidi APBN. Prinsip Mas ya, prinsip ya. PDAM tidak bisa dan tidak boleh menerima program dari APBN. Itu ya, garis bawahi ya. Tidak boleh. Toh kalau boleh melalui pemerintah daerah baru ke PDAM. Itu ya. Pertama, kedua CSR ya. CSR PDAM ini tidak dibagi-bagikan kepada siapa saja, tapi itu kepada yang membutuhkan. Sudah sebagian itu dilaksanakan seperti itu ya. Terus yang ketiga, bagaimana pihak PDAM itu menghitung tarif? Tarif itu sudah ada mekanismenya, Mas. Iya, seperti apa mekanismenya itu? Wah, itu teknis sudah ya, itu teknis ya. Yang jelas ada. Saya baru mengenal. Enggak, ini sepertinya ini Pak. Kami minta itu yang jelas, bukan secara teknis. Maksudnya kalau memang rumah tangga berapa, rumah kos berapa, pengusaha berapa, dan harus dijelaskan Pak. Karena apa? Karena di bawah di lapangan itu banyak yang kilometernya itu yang mati. Yang banyak kilometernya yang mati. Ya, water meter. Ya. Iya. Yang mati terus ukurannya itu seperti apa? Ya, nanti saya diambil. Iya. Cara penarikannya seperti apa? Ya, diambil ya. Saya lampaui ya. Iya. Bukunya. Iya. Terus bagaimana Bapak Bupati masih bisa mempertahankan lingkungan PDAM sehingga sudah pensiun? Mohon maaf Mas ya. Biar tahu direksi berdasarkan tahun nomor 54 tahun 2017 itu sampai 60 Mas ya. Sampai 60. Saya sudah pensiun seharusnya, tapi karena direksi bisa 60. Kenapa saya di PLT? Juga ada dasarnya seperti itu. Kenapa saya di BPJS? Karena ada dasarnya. Itu sementara. Bapak Bupati kok milih? Itu hak Pak Bupati. Itu saja. Ya. Terus yang keempat ini. Mana ini? Tentang kinerja. Kalau bicara tentang kinerja Pak ya, PDAM itu sehat Pak. Sampai sekarang PDAM sehat dan untung. Ya, saya bingung juga kinerja yang mana ini. Kalau ada bocoran tidak tempatnya mungkin iya karena situasi. Kalau tidak mengalir ya mungkin iya karena mungkin banyak juga seperti itu. Tapi upaya PDAM itu tetap maksimal Mas. Bapak, teman-teman juga harus tahu. Tahu ya, mungkin apresiasi daripada teman-teman tidak tahu. Embong tuh yang bangun PDAM Pamekasan Pak ya. Itu di Jawa Timur hanya Pamekasan yang bisa begitu. Treatmentnya, kalau dibiarkan ya, itu produksi air kecil sekali dan masyarakat Pamekasan tidak mungkin dapat air. Contohnya daerah Telanjang itu, coba bagus Pak sekarang Pak. Ditolong itu juga dihitung kaitan dengan itu. Mungkin insya Allah 2022 akan tuntas. Pamekasan akan sejahtera dengan air. Nah disitulah upaya Pamekasan khususnya PDAM untuk ke sana. Itu salah satu contoh ya, bahwa itu kinerja juga muncul seperti itu. Itu sementara yang saya sampaikan ya. Baik Bapak. Terus kaitan enggak saya jelaskan juga ya. Ini sampean bawa dipelajari. Ini salah satu bentuk cara-cara perusahaan menghitung dari sekian ke sekian. Toh kalau memang ada kesalahan, Bapak sudah catat kepada masyarakat, catat kepada media, catat kepada lembaga, ternyata sampai langsung diblok. Betul nggak? betul itu ya. Iya. Kalau seperti itu ya. Karena banyaknya ke saya Pak ya, macam-macam isinya. Lah justru dari itu Pak, kalau macam-macam langsung tanggapin. Apa permasalahan di bawah? Sebentar dulu saya. Apa permasalahan di bawah Pak? Jangan langsung diblok. Apa konfirmasi apa terkait di PDAM sampai langsung apa? Jangan takut seperti itu Pak. Itu bukan kepala direksi kalau seperti itu. Takut ada pelanggan di bawah menanyakan terkait masalah PDAM di masyarakat yang tidak lancar atau mati kilometernya. Ternyata jangan sampean langsung blok. Tadi bahwa sampean bilang semuanya tolong WA saya dicatat. Ternyata sampean itu pengecut. Pengecut, betul saudara? Oke. Jadi perhatian saya itu. Maksud saya kalau di bawah tidak bagus, saya akan bisa ambil langkah. Tapi yang jelas itu. Tolong sampaikan ke staf saya. Nanti saya catat Pak yang main di bawah. Dan ini lagi Pak, ini dia lagi lucu. Yang lagi lucu ini Pak ya. Mohon maaf Pak. Sampan jangan mengatakan bersih. Dari beberapa kasus yang sampai saya pegang. Satu, ini terkait PDAM Pamekasan, ada mobil yang mengirim air di lapangan ke masyarakat
itu 200.000. Saya pertanyakan ke sampean, masuk kemana uang tersebut Pak? Apa masuk ke PDAM, apa masuk ke APBD, atau masuk PAD? Gimana Pak? Mohon penjelasan Pak. Pak, tangki itu banyak Pak ya. Maaf, tangki itu banyak ya. Yang nggak hanya punya PDAM. PDAM itu ada aturan. PDAM itu punya aturan juga. Jadi menurut saya itu enggak Pak, nggak mungkin. Terus Tetap seperti itu. terus masuk kemana Pak uang? Nggak tahu saya. Itu Pak. Uang yang bilang 200 per ngirim. Tidak mungkin BDM. Kadang-kadang satu hari kalau musim nemur Pak ya, musim nemuran kan banyak membutuhkan Pak. Ternyata banyak laporan masyarakat itu ke saya. Itu punya Loh, BDM. uangnya itu masuk kemana? Ini kan lucu Pak. Sebentar Pak, memang banyak PDAM, banyak armada ya, banyak armada. Kalau musim keringan itu gratis Pak. Ya kalau musim kering itu Gratis, masa gratis teman-teman? Ini kan lucu kalau karena masyarakat kan 200 kan? 200. Enggak Pak. itu oknum sudah. Loh, oknum yang mana? Kan PDAM jelas. Sebentar. Kroni-kroninya. Apanya Pak? Pegawai kabarnya yang bermain di bawah. Semestinya sampai itu turun ke lapangan bahwa masyarakat dimintai sekian. Ternyata ada anggota sampean, ada anak buah sampean yang perlu dipecat itu Pak kalau itu merugikan masyarakat. Betul tidak? Tidak rugi, pecat yang Biar bermain. tidak rugi. Rugi terus. Biar Anggaran tidak rugi Tristan Agus. Sudah saya paham. Dan nanti saya perhatikan itu. pecat. Ya, sudah saya perhatikan itu ya. Itu, saya pikir cukup itu. Ya. Jelaskan. Ayo, terakhir Mahole. Oke, cukup ya. Oh, sebentar Pak, belum. Sebenarnya persoalan PDAM itu kompleks. Dari kemitraan ADNI, dari persoalan JSR-nya, sampai pada oknum-oknum yang tadi itu. Saya sendiri, waktu itu air saya mati 10 bulan, saya telepon tangki. Saya dimintai iuran 150.000. Jadi begini Pak, yang harus di awal-awal ini ada setiap tahun APBD PDAM mengajukan tambahan operasional sampai pada nominal 700 juta. Itu tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa setiap tahun kita untung. Tambahan dana operasional ke APBD itu buat apa Pak? Jelaskan dulu Pak. Pak, ini perlu diketahui bahwa kadang-kadang PDAM itu penyertaan modal Pak ya, penyertaan modal. Di situ ada perlu pasokan memang untuk pengembangan. Karena PDAM di sisi lain juga tidak mampu mengembangkan itu dengan skala tinggi. Makanya saya nyampaikan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kaitan dengan penyertaan modal itu. Banyak fungsinya Pak untuk pengembangan di daerah Padumawu, daerah Gales juga dan sekitarnya di situ ada juga gitu. Maksudnya di situ. Maksudnya itu salah satu bentuk upaya daripada pelayanan ke masyarakat. Itu. Ya siap. Jadi setiap tahunnya disampaikan untung oleh Pak Agus, kira-kira sampai pada nominal berapa Pak? Ini untuk pembelajaran Pak, untuk pembelajaran. Jadi setiap tahunnya untung itu berapa? Setiap tahunnya. Untung? Iya. Untung. Tadi kan disampaikan untung Iya. terus. Betul. Iya. Sudah. Jadi kita rata-rata Pak, tiap tahunnya sampai pada nominal berapa kira-kira? Saya tanya ya, ini staf saya. Olok setep aja. Olok setep aja. Ya kamare. Sang, Pak Tris, mungkin tahu ya. Pak, Bapak Agus itu seorang direktur. Apa-apa di lapangan dilaporkan kepada direktur kan begitu Pak. Harusnya Bapak itu pegang SPJ atau laporan atau apa setiap tahunnya kan begitu Pak. Kira-kira sampai pada nominal berapa keuntungannya tiap tahun PDAM itu? Sekitar ya. Awalnya itu 350 juta ya. 500, 700, sekarang 1 M. Ya. Ya. Rata-rata sampai pada tahun 2021 1 M kan begitu Pak. Ya. Ini makanya perlu kita tindak lanjuti Ya. permohonan anggaran operasional pada APBD sampai pada angka 700 juta itu perlu Ya. kita pelajari juga Boleh, nanti. boleh. Ya. Ya. Yang kedua Pak, kemitraan ADNI terhadap PDAM itu bagaimana begitu? Ada ini, yang jelas ada ini sudah pihak ketiga ya. Ada ini sudah pihak ketiga ya, Demiko sudah. Jadi istilahnya PDAM hanya punya aset disewa oleh Miko, itu saja.
Ya, jadi yang saya pertanyakan adalah kompensasi terhadap PDAM dari ADNI selaku mitra PDAM begitu. Kompensasinya? Nyewa dia, nyewa. Dia nyewa. Setiap tahun angka berapa, Pak? Total 145 juta. Catat. Ya. 145 juta per tahun. Per tahun. 5 tahun. Bobo. Gendeng 5 5 tahun. Ya jadi, ya. Jadi yang ketiga persoalan CSR, Pak. Dengar kabar sudah diberikan katanya. Mohon dijelaskan CSR PDAM, Pak. Sementara CSR belum membagikan ya. Sementara belum bagikan. Tahun sebelum sudah membagikan. Sementara belum membagikan. Ya situasi dan kondisi. Tahun 2020 berapa, Pak, nilainya? Aduh, ini bagian keuangan ya. Tapi Panggil kita semua, Pak. sekitar 20-25 juta. Itu. Masuk nih, CSR. Keuntungan 1M, CSR-nya 25 juta. Goblok itu. Catat. Untuk 2021 masih tetap 25 juta, Pak. Kira-kira? Belum dihitung. Belum dihitung, Pak ya. Jadi sekitar keuntungan 1M selama 2021 bisa jadi lebih dari 25 juta seperti tahun 2020. Ya mungkin begini, Pak. Jadi tidak semerta-merta Bapak Agus seperti tangki ngirim air, jelas pelanggan itu teleponnya ke PDAM, Pak, bukan ke pemadam kebakaran. Ya, betul. Jadi jelas teleponnya ke PDAM. Jadi yang datang itu sudah pasti bukan pemadam kebakaran. Ya. Jadi lain kali kalau itu memang hak, misalnya konsumen butuh air mati, aliran airnya mati dikirim tangki, itu ada sanksi. Yang itu masalah oknum, bukan serta merta sampean lepas tangan bolan direktur, tidak mau tahu anak buahnya, bukan begitu. Disanksi. Gitu. Harus ada sanksi itu, Pak. Itu jelas merugikan. Toh yang terjadi di lapangan, stand meter banyak yang mati, tagihan naik terus begitu. Jadi yang dipertanyakan oleh teman-teman dari tadi, ukuran menghitung per kubik air yang dipakai itu berapa begitu. Ya. Bukan karena persoalan teknis lalu sampean tidak mau menjelaskan, tidak. Harus dijelaskan, Pak, per kubik itu berapa. Ini paling tidak sampean ikut mencerdaskan, Pak. Tidak seperti Bupati, siap 24 jam untuk rakyat. Setelah di WA sampean diblokir. Jelak ngalah, Pak, sifat yang begitu itu. Jangan terlalu acuan muah nggak Bupati. Bupati kan tinggal demo PKL, ngapain sapi ini naga? Tinggal demo bekok, belum kuning sabar, Pak. Ini Bupati sampean pernah ada. Dapat nomor saya. Tinggal blokir. Jangan begitu. Jadi dari sampean sendiri, mulai dari sampean lah. Yang dari dulu rugi, defisit, minta tambahan terus. Ini pernyataannya untung setiap tahun, untung terus malah. Jadi yang disampaikan oleh sampean dan waktu sidang RAPBD itu sampean menyampaikan defisit. Makanya sampean minta tambahan itu. Jadi mohon dievaluasi sampai ke anak buahnya. Begitu. Baik secara teknis maupun profesionalisme bekerjanya sampean begitu. Jadi teknisnya itu harus jelas. Paling tidak kalau ada kenaikan tarif air, ada sosialisasi, Pak, ada surat ke rumah Pak. Kita anggap belum selesai. Sementara untuk sementara selesai. Karena kajian nanti kita akan lebih mendalam kepada kemitraannya ADNI terhadap PDAM, kompensasinya ADNI, perusahaan air minum terhadap PDAM. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum.